Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Apriliandra dari Program Studi Ekonomi Syariah semester 4 Universitas Cendekia Abditama. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi tahapan dan pengembangan UMKM. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester mata kuliah Manajemen UMKM dan Koperasi. Strategi tahapan dan pengembangan UMKM. Fase 1. Cari makan. Pada fase ini merupakan tahapan awal untuk memperjuangkan perusahaan yang ingin kita bangun. Hal yang terpenting pada saat memulai usaha baru yang dibutuhkan pasar, dengan menemukan pasar tersebut, maka kamu akan menemukan celah yang menguntungkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan, misalnya barang atau jasa tersebut. Dalam merencanakan bisnis, maka pelanggan akan cepat langsung mengambil kesempatan tersebut. Dalam fase pertama, cari makan, ada 3 tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu membangun sistem layanan. Biasanya dimulai dari mendapatkan pelanggan yang memang mencari suatu barang atau produk tertentu, atau mereka juga menemukan pelanggan yang bersedia membayar jasa tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Yang kedua itu ada mulai mendapatkan margin keuntungan. Dari suatu transaksi tentunya Anda mendapatkan margin, yaitu uang yang diterima dikurangi ongkos biaya yang dikeluarkan. Bila dibandingkan dengan apa yang Anda kerjakan sehari-hari, besarnya margin jauh lebih besar. Maka wajar kalau timbul keputusan untuk meneruskan usaha tersebut. Bila tidak, buat apa diteruskan karena hasilnya tidak lebih baik dari penghasilan sekarang ini. Yang ketiga ada arus kas menjadi fokus utama. Tanpa keuntungan suatu usaha masih bisa bertahan cukup lama. Tapi tanpa uang kontan atau cash, perusahaan tidak akan bertahan lama adalah kenyataan. Para usaha pemula setiap akhir bulan selalu dipusingkan dengan urusan mencari duit cash yang cukup membayar untuk pengeluaran bulanan yang telah jatuh tempo. Fase kedua yaitu cari duit. Fase ini pusat perhatian perusahaan adalah kegiatan pemasaran dan penjualan serta menciptakan pelanggan yang setia. Harus mengembangkan pengetahuan mengenai pasar yang dihadapi, juga harus membentuk tim yang solid dan memiliki keterampilan di bidang penjualan. Hal ini akan menjadi kunci keberhasilan perusahaan yang menentukan apakah perusahaan akan berhasil atau tidak. Pada fase kedua ini kita masuk ke dalam keunikan produk atau jasa. Setelah menemukan keunikan pada produk tersebut, saatnya meyakinkan pasar dengan setiap kali menegaskan keunikan tersebut. Proses ini dapat tercapai dengan memberikan garansi dalam praktik bisnis sehari-hari. Banyak orang merasa takut memberikan garansi sebab mereka menganggap para pelanggan akan mengambil keuntungan yang merobohkan usaha kita atau akan dimanfaatkan pesaing untuk merusak produk kita. Kita masuk ke dalam fase ketiga yaitu cari sistem. Sekarang perusahaan Anda sudah memiliki omset yang membuat Anda tenang. Inilah saatnya memikirkan bagaimana membawa perusahaan Anda berkembang alias berekspansi ke ukuran yang lebih besar. Di saat inilah Anda mulai memasuki fase berikutnya. Inilah saatnya Anda membangun dan memiliki kerangka organisasi yang solid di mana ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Nah, kerangka organisasi atau struktur organisasi perusahaan adalah garis hierarki yang ada di perusahaan. Di dalam struktur ini terdapat gambaran yang jelas tentang berbagai macam tingkatan posisi yang ada di perusahaan tersebut. Biasanya struktur perusahaan dibuat berdasarkan struktur fungsional. Di dalamnya terdapat informasi mengenai tugas dan wewenang masing-masing jabatan serta garis komando yang jelas. Semua perusahaan sebenarnya memiliki struktur organisasi yang cukup baku. Nah, ini adalah salah satu contoh struktur organisasi perusahaan. Di posisi pertama ada namanya BOD atau Board of Direction. Di bawah BOD ada CEO, yaitu Chief Executive Officer. Di bawah CEO ada manager dan di bawah manager yaitu ada staff. Kita masuk ke dalam fase keempat yaitu cari orang. Talent building, membangun sumber daya manusia dimulai dengan penjaringan talenta yang tepat.
Lalu, bagaimana cara memiliki anggota tim yang bertalenta pada perusahaan? Sebenarnya, kualitas apa saja yang dimiliki oleh seorang pengusaha sukses? Membangun suatu tim yang solid selalu dimulai dari beberapa hal, yaitu pola pikir pemimpin, merekrut orang yang tepat untuk tugas yang tepat, membentuk tim yang solid. Kita masuk ke dalam fase ekspansi melalui sinergi dan meraup hasil yang gemilang. Ekspansi melalui sinergi. Ekspansi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan profit. Biasanya, aktivitas ekspansi ini dalam sebuah perusahaan berjalan setidaknya 4-5 tahun. Meraup hasil gemilang. Fase ini waktunya Anda meninggalkan semua kegiatan operasional sehari-hari, bahkan posisi sebagai CEO, dan kemudian hanya menerima return dalam bentuk dividen dan atau transaksi saham di perusahaan Anda. Setelah melewati fase-fase sebelumnya, kita masuk ke dalam fase terakhir, yaitu fase menikmati hasil. Dalam perjalanan Anda membangun dan mengembangkan perusahaan, tentu Anda mengalami suka duka yang hanya bisa dirasakan oleh Anda sendiri. Tapi banyak juga pengusaha dalam masa perjuangannya telah lupa menjaga keseimbangan hidup sehingga mengorbankan banyak segi kehidupan lainnya. Haruslah selalu Anda ingat, pada dasarnya membangun suatu usaha yang sukses hanyalah alat untuk mencapai kebahagiaan sesuai hakikat seorang manusia yang utuh. Jadi, dalam perjalanan membangun usaha, jangan lupa untuk menjalankan hidup yang seimbang. Itu adalah penjelasan materi tentang strategi tahapan dan pengembangan UMKM dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.